Tapi niatlah semata-mata karena Allah, niatlah semata-mata karena cinta. Nah, cinta itu apa sih? Cinta itu kan tujuan orang cinta itu adalah, tujuan cinta adalah membahagiakan orang. Tiga bawang dulu ya. Ada. Sekarang teman-teman media saya tanya, jodoh itu di tangan siapa jodoh? Tuhan. Ini salahnya ini. Akhirnya ketika nggak berjodoh, Tuhan yang disalahkan ya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin wa yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib kita, hidup kita kalau bukan kitanya sendiri. Itu artinya jodoh itu di tangan kita. Kenapa saya katakan demikian? Yang melakukan kita, yang WA-an kita, yang janjian kita, yang tidur bareng yo kita, yang kerja bareng yo kita, yang komitmen ya kita, gitu loh. Makanya berkaitan apa itu namanya, saudara Bilar itu penangguhan penahanannya dikabulkan, maka teman-teman netizen ya nggak perlu marah, karena dia bukan sanak saudara kita. Dinikmati aja tontonan itu. Nah, terus bagaimana dengan Lesti yang mencabut? Saya mengerti kok, netizen terutama yang terluka, yang pernah dikhianati, yang pernah dibohongin sama pasangannya, apalagi sampai KDRT. Maunya kemarin itu kan Lesti sebagai perwakilan teman-teman yang sedih itu, yang netizen. Lah kok ternyata dilalah dicabut kan itu kan. Lalu dilalah dicabut, akhirnya kecewa. Jangan, kalau kalian menjadi manusia yang gampang baperan, yang menjadi manusia yang kecewa, maka sampean sama berarti dengan orang yang selama ini jenengan bahas, baik itu B maupun L. Nah, bagaimana menyikapinya ketika kita yang harusnya kecewa sih polisi ya, sebenarnya sudah capek-capek ya laporan diterima, kemudian laporannya supaya minta ditindaklanjuti, kemudian ditinggal pergi ke luar negeri, lalu tiba-tiba datang minta dicabut. Yang harus capek itu ya polisi kita. Tapi karena polisi itu kan jargonnya kan melindungi dan mengayomi. Saya kira polisi sudah di jalur yang benar, di track yang benar, termasuk apa ya, mengundang saudara B untuk di apa namanya, diekspos ya, ditunjukkan kepada media dengan baju oranye juga. Itu adalah tahapan-tahapan di proses hukum yang memang harus dilalui. Nah, saya dengar infonya kan wajib lapor ya. Iya. Wajib lapor. Nah, itu ya juga polisi sudah betul-betul menjalankan proses hukum ini dengan sebenar-benarnya. Kenapa kok wajib lapor? Apakah proses hukum ini berlanjut kok sampai ada wajib lapor, Mbak? Ya. Orang paham juga tuh, wajib lapor setiap Senin. Ya, berarti kasus ini walaupun saudara L itu dicabut tapi masih belum dikabulkan kan gitu kan. Nah, saya berharap dengan adanya kasus ini yang paling penting adalah rumah tangga. Namanya aja rumah tangga. Ada apa kok ada kata-kata tangga? Karena tangga itu kan untuk naik, untuk turun. Kadang naik, kadang turun, kan seperti itu. Terus apalagi yang ditanyakan lagi? Oke, Gus, tapi sebaik-baiknya berumah tangga itu ketika kasusnya seperti L dan dia sempat sudah melaporkan ke polisi, terus mencabut. Netizen kecewanya ya, nextnya kalau berumah tangga atau punya masalah jangan dikit-dikit lapor gitu. Kayak netizen tuh merasa kecewa. Gus melihatnya seperti apa sih, Gus? Iya, memang kasus ini kalaupun misalnya itu kembali untuk menjadi normal sedia kala, itu menurut analisa saya juga sulit ya.
Karena apa? Karena pihak lakinya ini juga mengalami trauma. Jadi traumanya tidak hanya pihak korban, dalam hal ini saudari L kan gitu kan. Tetapi pihak lakinya juga mengalami trauma. Traumanya apa? Diperiksa polisi, lalu kemudian ditahan, dia pakai baju oranye, lalu kemudian diekspos ke media dan disaksikan seluruh dunia. Ini juga trauma loh. Makanya nanti ketika kembali, kalau kembalinya hanya untuk perdamaian, bukan untuk tujuan membangun sebuah rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, maka itu nanti akan muspro, sia-sia, dan bisa jadi itu akan terulang kembali. Karena apa? Ya satu contoh gini, misalnya pihak L lah, pihak L sekarang sudah diblokir ya, tidak boleh pihak B ya, pihak biliar itu kan sudah diblokir oleh TV. Ya otomatis padahal selama ini kan penghasilannya di dunia televisi. Nah itu nanti juga akan menjadi pembahasan, menjadi diskusi. Makanya kalau memang mau kembali secara normal, cari guru yang benar. Nah saudari Lesti ini kebetulan gurunya teman saya, sahabat saya ya, Ustadz Subhi tadi WA-an sama saya. Beliau ini memang adem orangnya. Tetapi kan Ustadz Subhi tidak bisa tahu semua persoalan masalah rumah tangganya saudari L dan B ini gitu loh. Maka kuncinya kemarin saya wanti-wanti, jangan kembali karena anak, jangan pertimbangan karena anak, tapi pertimbanganlah karena Allah, karena cinta. Karena kalau kembali karena Allah dan karena cinta, maka saya yakin kasih sayang kepada anak ini tidak akan terkurangi sedikit pun. Malah berdua ini karena cinta, terus kemudian karena Allah juga membangun rumah tangga, maka saya pastikan anak ini ikut terangkat juga gitu loh. Tapi kalau kembalinya semata-mata ya demi anak saya harus mempertahankan, nanti ketika bertengkar, bentrok, apalagi terjadi KDRT karena pengalaman kemarin, kalau lapor resikonya begini nggak lapor, akhirnya kan dipikir sendiri sampai ngenes, sampai kurus, kan kasihan gitu loh. Nah, maka dari itu saya berharap kalau memang ini nanti ada restoratif justice khusus kepada siapa ini Mas Bilar, jadilah suami yang ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, yaitu menjadi suami yang betul-betul melindungi istrinya, mengayomi istrinya. Jangan sampai ngomong cinta supaya kasusnya dicabut, jangan sampai itu. Kalau niatnya karena itu, pasti nanti akan ada prahara yang lebih besar. Tapi niatlah semata-mata karena Allah, niatlah semata-mata karena cinta. Nah, cinta itu apa sih? Cinta itu kan tujuan orang cinta itu adalah, tujuan cinta adalah membahagiakan orang yang kita cintai. Kalau L dan B ini punya prinsip bahwa tujuan cinta adalah membahagiakan orang yang kita cintai, lalu dua orang ini komitmen itu, maka saya yakin perlahan kepercayaan masyarakat, kepercayaan netizen yang asalnya kecewa itu akan tumbuh. Dan ini ujiannya sangat berat sekali. Kalau L sama B itu kembali, maka saya yakin ya, sponsor yang biasanya endorse itu juga ngitung gitu loh. Karena dua artis ini artis yang kontroversinya di mana? Yang satu KDRT, ini anggapan netizen. Yang satunya bikin laporan terus dicabut. Terkesan kayak main-main. Ngeprank. Nah, makanya ini pelajaran penting sangat. Jadi kalau mau lapor ke polisi harus betul-betul dipertimbangkan, apalagi kalau itu menyangkut keartisan. Nah, banyak pertanyaan, kenapa kok banyak yang ikut campur? Itu konsekuensi. Artis itu besar ya karena masyarakat. Jadi ketika masyarakat itu menyuarakan, seperti misalnya siapa kemarin Mbak Marisa Ica iya, menyoroti itu, ya wajar, tidak apa-apa. Semua orang punya hak. Makanya kalau nggak mau disoroti jangan jadi artis, gitu loh. Okay. Nah,
Yang membuat suasana gaduh ini semua kan sebenarnya mereka berdua, kan gitu kan? Gitu. Tapi ya sudahlah. Memang manusia ini tak luput dari kesalahan. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap anak Adam, setiap manusia itu pasti punya dosa dan kesalahan. Dan sebaik-baik orang yang punya dosa dan kesalahan adalah bertobat kepada Allah, berbuat baik. Kalau dua orang ini betul-betul berumah tangga diniati ibadah karena Allah, nggak usah menghiraukan suara sumbang, nggak usah. Kalau memang lurus, kalau memang cinta, wujudkan cinta itu. Jangan sampai ya dapat 1 minggu nonton berita-berita YouTube karena pernah ditahan, karena pernah rame, komplain, akhirnya tersinggung, rame lagi. Itu ya. Oke, Gus, kalau untuk Masih ada ya? Dede Lesti sendiri kan dia memang sering mungkin kayak sharing cerita ke Ustadz Subki. Nah tadi juga Ustadz Subki juga bilang kalau Dede minta untuk bimbing si RB ini gitu. Ya kalau ulama itu, makanya kemarin kan saya bilang tombok hati kulimo warnane. Saya ambil lah yang nomor 3 wong kang soleh kumpulono. Ternyata kan Ustadz Subki ngomong itu kan karena Lesti minta supaya dibimbing. Saya yakin kalau ulama itu dimintain pasti mau untuk membimbing, karena itu kewajiban ulama untuk membimbing umatnya, terlepas itu artis atau tidak. Sekarang oke, Lesti niatnya baik tuh supaya Ustadz Subhi untuk membimbing Bilar. Tapi Bilarnya hanya manut, manggut-manggut aja tapi tidak dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, maka itu percuma. Jadi tanpa bimbingan Ustadz pun, kalau memang niatnya membangun rumah tangga semata-mata karena Allah, niatnya membangun rumah tangga karena cinta dan ingin bertujuan untuk mendapatkan tiket menuju surga, maka saya yakin ujian-ujian itu akan dilalui. Dan ingat, punya suami tampan itu ujiannya berat sekali. Sama sebaliknya, punya istri cantik juga berat sekali ujiannya. Apalagi ditambah kaya, istrinya kaya, suaminya tampan juga kaya. Wah, ini ujiannya sangat dekat sekali. Kalau tidak beriman, saya yakin akan nyungsep, jungkel, senjungkel-jungkelnya. Itu ya Mbak Juni ya, Mbak Levi ya. Gus, tapi kalau untuk Dede sama Kabi sendiri, kalau misalkan mereka bersatu kembali, ada nggak sih saran untuk atau pesan untuk keduanya agar nantinya menjalani itu tidak saling mengungkit? Oke, pertama begini, saya kan laki-laki. Siapa sih yang nggak kepingin punya istri cantik, betul? Nah, Lesti itu sebenarnya cantik, suaranya bagus. Cuman saran saya, adik Lesti harus hilangkan pikiran-pikiran yang negatif. Rajin mengkonsumsi gitu kan, supaya sehat, supaya seksi gitu kan. Ustadz Subki kan sampai bilang kurus gitu kan. Nah, itu juga pengaruh dalam rumah tangga itu gitu loh. Ini dalam rangka bentuk sayang, bentuk cinta saya kepada Lesti. Kalau memang tujuannya ingin membangun loh ya. Nah, kalau dari segi fisik, adik Lesti suaranya bagus, mungkin tinggal bagaimana kelihatan sehat, seksi. Karena Lesti untuk urusan cinta tidak diragukan gitu loh. Yang diragukan kan pihak lakinya ini, karena lakinya ini ya itu resikonya orang tampan itu ya begitu itu gitu loh. Makanya ada 4 ya dulu. Kamu kalau mau menikah, carilah pertama karena hartanya. Nomor 2 karena wajahnya. Nomor 3 karena keturunannya. Ini agama mengajarkan. Tapi 1, 2, 3 ini tidak ada artinya kalau akhlak tidak didapat. Nah, kan gitu. Nah, paling penting ini akhlak. Nah, maka dari itu saya berdoa mudah-mudahan Bilar kalau memang ingin kembali, karena Lesti juga sudah memaafkan, jangan sampai terulang kembali. Kalau terulang kembali, aduh, laknat akan datang dengan cepat dan membuat Anda makin terpuruk. Itu ya. Oke.